wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, kali ini kita masih membahas materi yang sama, cuma dengan pemateri yang berbeda. Materinya tuh tugas teks lamaran pekerjaan. Izin Pak, saya bertanya Pak, mohon maaf. Bertanya Pak, di kamarnya saya bingung Pak, mohon maaf ya Pak, di kamarnya Pak. Di kamar Pak, di kamar Pak, di kamar. Nah itu Bapak tadi ngucapinnya surat, tapi di situ saya masih lupa. Saya masih ngerti Pak. Nanti Novel tanyanya Pak. Ya Pak, ya. Supaya dia fokus Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Mohon maaf Pak, koreksi awal aja Pak. Ya Pak. Mungkin di sini ada yang mengetahui pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Rizky itu Pak, Rizky Pak. Di depan kita insya Allah Pak. Coba jadi tolong dijawab pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Ya, kalau menurut saya surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari lampiran ya. Andre Pak yang tengah. Apa? Andre apa? Satu Pak lagi Pak. Mungkin Andre bisa menjawab apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang diajukan oleh pelamar ke perusahaan atau institusi. Oke, jadi pengertian surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh individu bertujuan untuk mencari pekerjaan, itu dituju kepada instansi terkait atau perusahaan ya. Oke, selanjutnya ini ada berdasarkan pembuatannya. Maaf, di sini saya lupa ngasih perbedaannya. Mungkin Giska bisa. Novel Pak, suruh maju Pak. Novel Pak, kita ngomong Pak, kasih Pak. Mungkin Novel bisa membantu jawab Ya. perbedaan surat gabungan sama yang modelnya terpisah. Ya benar. Suruh maju Pak. Benar. Novel coba tolong Ya, jawab Novel. Saya setuju Pak. Itu kayak surat tiket Pak. Boleh lihat Google Novel. Ya benar. Suruh maju Pak. Betul Pak. Ayo Novel. Maju Pak. Perbedaan surat lamaran gabungan terpisah. Novel. Perbedaannya apa aja ya? Perbedaannya apa? Keluarin aja Pak kalau dengan saya jawab. Keluarin Keluarin Pak. Keluar kelas Pak. Waktu nih, waktu soalnya Novel. Ya, Waktu nih. keluarin aja Pak, bener, Pak. Apa Novel? Apa orang lagi pada serius Pak? Bentar Novel. Ini saya keluarin bener nih. Saya keluarin beneran nih. Kasih tahu aja. Gak jelas Pak. Jelas. Kalau Anda bilang ini jelas. Gak jelas Pak. Biar kan jelas sama saya. Nah, tulisannya gak jelas. Nah, modelnya apa aja? Iya, Apa beda di sini sama di sini apa aja? Nih dari sini beda nih. Hijau. Biru. Aduh, mana sih? Gak ada. Ini beda nih. Hah? Ini beda. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Oke, jadi surat lamaran gabungan itu surat yang tergabung oleh CV. Kalau surat model terpisah itu terpisah oleh CV. Mungkin ada yang lain di sini jawabannya? Pak boleh duduk gak Pak? Silakan. Izin Pak Tasrul, yang Pak Tasrul sampaikan di depan, memang saya setuju Pak. Jadi kalau terpisah berarti lamaran dengan karya hidup terpisah Pak. Jadi tidak digabung Paknya Pak. Berarti tidak ada lampiran Pak. Jadi kalau terpisah itu di surat lamaran pekerjaan tidak ada lampiran. Benar Bapak tuh yang saya lihat Pak. Tetapi saya bingung Pak, ada kata hal tuh di bawah Pak. Di tengah Pak. Benar kan Mas? Mata saya buta warna atau buta huruf, saya nggak tahu takut salah Pak. Benar ya Pak? Benar Pak. Hal ya? Ya. Nah, halnya lamaran pekerjaan ya Pak ya? Ya. Sebenarnya tidak perlu Pak. Sebenarnya Pak. Jadi Langsung aja. karena sudah ada di situ menjelaskan identitas nanti bahwa Anda melamar, jadi tidak perlu pakai hal di bagian tengah itu Pak. Kalau pakai hal boleh, tapi di atas Pak. Yang saya tahu Pak. Itu terpisah Pak. Tapi kalau gabungan berarti
di dalam suratnya ada hal sama lampiran. Jadi hal dulu, Baru lampiran. baru lampiran Pak. Nah itu pasti ciri khasnya digabung Pak. Berarti dalam satu file, pertama lamaran, keduanya lampiran lain, daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, KTP, transaksi nilai, KK dan sebagainya Pak. Itu sih Pak yang saya tahu Pak. Oke, lanjut ya. Ya Pak. Ini ada ciri-ciri surat lamaran kerja. Yang pertama memiliki tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran, memiliki lampiran dan perihal, keduanya tidak ditulis singkat, memiliki alamat yang akan dituju, memiliki salam pembuka dan penutup, memiliki identitas pelamar, tujuan dan memberitahu terdapat lampiran, memiliki tanda tangan serta nama terang pelamar itu sendiri. Ini ada strukturnya. Yang pertama di tempat tanggal pembuatan surat, yang kedua ada hal dan lampiran, yang tiga ada nama jabatan dan alamat perusahaan yang dituju, 4 salam pembuka, 5 alinea pembuka, 6 isi tujuh untuk 8 tanda tangan dan nama. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak Kasrul, di surat lamaran Bapak nih, saya tidak tahu nih Pak, Bapak sedang memberikan contoh di depan, tapi yang saya baca punya Bapak aneh Pak. Anehnya kenapa Pak? Yang pertama, saya baca Bapak dapat iklannya ada, yaitu dari koran Pak. Tapi Bapak tidak menuliskan koran tersebut tanggal berapa Bapak dapat dan koran mana yang Bapak dapat sama tanggal Bapak dapat. Ini tanggal yang koran tersebut Pak. Menurut Bapak benar apa salah Pak? Salah, Ini Pak. sih Pak yang model tadi teman saya Pak, namanya Sherly Pak. Iya, Tapi Pak. kalau Sherly kan pakai yang terhormat Pak. Kalau Bapak pakai kepada Pak. Kalau Sherly kan kayak contoh yang di depan pakai kepada Pak. Ya. Tapi Bapak tidak Pak. Tidak. Kalau Bapak pakai kepada Pak. Jadi yang benar yang mana tuh Pak? Yang benar yang kepada Pak. Kepada. Oh, berarti saya harus banyak belajar lagi ya Pak ya. Iya. Yang saya tahu harusnya pakai yang terhormat Pak. Oh, gitu Pak ya. Lailatul kali Pak, bisa jawab Pak. Atau jangan Lailatul deh Pak, si Putri Pak. Putri bisa jawab Pak. Kenapa yang terhormat benar atau kepada salah? Karena ya emang seharusnya seperti itu yang terhormat. Soalnya di internet sama di buku juga udah kan pakai yang terhormat. Atau bisa disingkat dengan gitu. Nasma kali Pak, bisa menjelaskan lebih detail Pak. Tadi kan Nasma dari juga sumber telah Putri. menjelaskan. Kepada yang Itu terhormat. seharusnya nggak ada langsung yang terhormat aja. Iya. Saya tambahin ya Pak ya. Iya, Pak, nanti saya Kenapa juga. pakai yang terhormat? Karena itu menjelaskan sudah tahu bahwa itu akronim Pak. Yang terhormat berarti yang dituju Pak. Surat itu dalam menulis bahasa bakunya yaitu menjelaskan akronim singkatan. Jadi tidak perlu diperpanjang kalimatnya. Jadi YTH, Y kapital, TH kecil, titik. Kalau pakai kepada Pak salah karena sudah tahu bahwa yang terhormat dituju. Kalau pakai kepada itu sudah penulisan tidak tepat Pak dalam ejaan Pak. Giska suruh cek aja Pak supaya saya nggak salah lagi Pak tulis Pak. Nah itu yang terhormat Pak. Yang berikutnya Pak, Bapak juga aneh Pak. HRD Bapak garing ibu. Garing itu garis miring Pak. Atau Ya atau. Tapi Bapak nulisnya di sini berdasarkan informasi yang saya dapat dari koran Kompas. Kompas bener Pak, tanggalnya ada Pak ya. Bahwa perusahaan Bapak Ibu sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kurir. Melalui surat ini saya bermaksud melamar pekerjaan untuk posisi tersebut. Titik. Kalimatnya tuh menurut saya ada salah Pak. Ini langsung ke poin aja Pak supaya cepat Pak. Sama saya bingung Pak, punya Sherly tidak ada yang kayak model Bapak Pak. Kalau Bapak bikin kalimat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 nama. Kalau Sherly, adapun kualifikasi diri saya tidak pakai yang bertanda tangan. Kalau bertanda tangan logikanya begini Pak. Tanda tangan berarti boy nama. nama pelamar. Iya. Berarti kan habis tanda tangan di bawah ini, tanda tangan dong nama kan gitu kan. Kenapa Bapak pakai nama gitu? Logikanya begitu Pak. Iya, Pak.
Harusnya yang tadi yang punya seri benar tuh Pak. Adapun kualifikasi diri saya. Kenapa adapun kualifikasi diri saya? Berarti singkat biodata dia nanti akan didetailkan di riwayat hidup Pak. Itu sih Pak yang saya tahu Pak. Mohon maaf Pak. Jadi Bapak salah nih Pak. Ada kata saya yang bertanda tangan di bawah ini. Berarti nanti ada tanda tangan Pak. Iya. Bukan nama detailnya dulu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Baik. Lanjut ya. Sini ada ketentuan dalam surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan kertas bergaris jika ditulis tangan. Pastikan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menggunakan bahasa yang resmi. 4. Gunakan kata-kata yang sopan namun resmi. 5. Jangan bertele-tele dan gunakan format tulisan yang tertulis rapi sesuai dengan ketentuan surat lamaran kerja. Izin Pak, karena tadi Bapak menjelaskan bahasa baku yang tepat, ya Pak ya. Saya baca di tulisan Bapak di bagian lampiran Pak tidak menggunakan kata tanda baca Pak. Kan lampiran Bapak tulis 1 daftar riwayat hidup. Cuma nih Pak di lamaran Bapak tidak dipakai nih Pak lampiran, gitu ya Pak ya. Tapi Bapak tertuang lampiran itu 1 aneh Pak menurut saya Pak. Yang kedua kalimat penutupnya juga aneh Pak. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Buat atau tulis Pak yang benar Pak? Tulis sih. Tulis, karena Bapak kan sedang nulis Pak. Iya. Bukan buat Pak, bukan buat gaduh-gaduh ya Pak ya, bukan. Tapi sedang Tulis. tulis. Titik, Bapak lagi buat kalian begini. Atas perhatian Bapak Ibu. Titik apa koma saya nggak tahu nih Pak tulisannya Pak. Saya mengucapkan terima kasih. Di belakangnya pakai titik Pak. Tapi Bapak tulisannya atas perhatian. Kalau pakai titik Pak, di atasnya harus pakai kapital Pak. Tapi Bapak tidak kapital nih. Saya kasih tahu teman Agung ya Pak, teman sebelah tuh Pak. Titik, tidak kapital nih, saya tidak tahu nih koma apa titik nih. Tapi di akhirnya tidak pakai titik. Nah itu penulisannya benar atau salah ya Pak? Salah sih Pak. Oh salah ya Pak ya? Dibenerin lah. Oh ini benerin ya Pak ya? Aman, Jadi Pak. yang benernya tadi setelah demikian surat lamaran pekerjaan ini saya tulis titik. Nah pekerjaan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya titik. Baru Pak A kapital atas perhatian Bapak Ibu pimpinan koma Pak. Saya mengucapkan terima kasih titik. Itu Pak yang benar. Ditutup Pak karena sudah bel bunyi Pak. Diberikan rangkuman atau penjelasan supaya Haji bisa paham Pak. Besok dia maju ke depan atau bagaimana gitu Pak. Ya Pak. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut berikutnya sama.